Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Divi Anatsa Putri dengan NIM dari belakang 004. Kemudian ada Dwi Cahya Putri dengan NIM 113. Kemudian yang ketiga ada Karina Putri Pramesti dengan NIM dari belakang 115. Yang keempat ada Febriana Nur Cahyandingrum dengan NIM dari belakang 149. Yang kelima ada Alfa Fadiana Zara dengan NIM 150. Dan yang terakhir ada Anissa Dwi Rahmawati dengan NIM 226. Baik, sebelum kelompok kami akan mempraktikkan layanan bimbingan dan konseling, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu layanan dalam bidang apa yang telah kami milih. Layanan bimbingan dan konseling dalam bidang pribadi. Untuk lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Anissa, dipersilahkan. Bidang layanan BK pribadi. Pada masalah ini, kami memberi layanan pribadi, berarti bimbingan dalam memahami keadaan batin sendiri dan mengatasi berbagai perkumpulan dalam batinnya sendiri, dalam mengatur diri sendiri. Bimbingan pribadi adalah jenis bimbingan yang memantau para siswa dalam menghadapi dan memecahkan masalah-masalah pribadi. Salah satu kegiatan ini untuk siswa agar dapat mengembangkan dirinya menjadi lebih mandiri serta mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Selain itu, mengembangkan minat. Pada bidang layanan BK pribadi, di sini kami mengambil salah satu contoh kecanduan gadget. Perkembangan teknologi sekarang ini semakin pesat dan semakin canggih. Begitu banyak kegunaan yang ditawarkan dalam teknologi, terutama pada gadget. Dari awal kemunculannya yang hanya sebatas alat komunikasi telepon, kini gadget berubah menjadi kebutuhan primer. Bagi setiap manusia, gadget akan terus berkembang untuk memudahkan manusia dalam beraktivitas sehari-hari. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Febriana, dipersilakan. Kini kehidupan sosial anak-anak lebih terpengaruh oleh gadget. Penggunaan gadget dapat membantu daya kreativitas anak jika pemanfaatannya diimbangi dengan interaksi anak-anak dengan lingkungan di sekitarnya. Namun, kebanyakan dari penggunaan gadget tersebut lebih banyak dampak negatif yang ditimbulkan. Meski sebagian besar dari kalangan anak-anak SD yang memanfaatkan gadget untuk komunikasi, mengerjakan tugas sekolah, atau untuk hiburan. Selain itu, dampak negatif lain yang ditimbulkan dari penggunaan gadget pada anak antara lain adalah seperti kecanduan game online pada anak SD, membuat anak lambat dalam memahami pelajaran, dan juga bisa menyebabkan risiko terkena radiasi karena terlalu sering main gadget yang terlalu dekat dengan mata. Ada peran dan solusi yang nantinya akan dijelaskan oleh Alfa Fadiana dan juga Dwi Cahya. Peran dan solusi. Di sini peran orang tua juga sangat penting untuk anaknya yang kecanduan gadget. Ketika pada saat di rumah, orang tua juga berperan sangat penting untuk mendampingi anak pada saat bermain gadget. Dan orang tua juga pastinya akan memberikan waktu untuk anak dengan membatasi waktu dalam bermain gadget. Nah, biasanya anak-anak ini kan bermain gadget, kecanduannya di game. Peran orang tua seperti apa sih? Upaya orang tua yang dapat dilakukan oleh orang tua dalam mengatasi anaknya yang kecanduan game diantaranya memberikan kesibukan kepada anak seperti membelikan buku, mendaftarkan anak untuk ikut les, olahraga, dan sebagainya. Yang kedua, memberikan sanksi kepada anak. Contohnya, mengurangi uang jajan anak. Yang ketiga, bersikap tegas dengan membatasi waktu anak bermain game online. Yang keempat, membiasakan anak untuk tidur secara teratur. Selain orang tua, di sekolah, guru juga berperan sangat penting untuk mengawasi peserta didik dengan memilihkan game yang bersifat mendidik, serta guru mengajak peserta didik untuk beraktivitas tanpa menggunakan gadget. Untuk solusi guru dalam mengatasi anak kecanduan game online, yaitu yang pertama, guru bisa memberikan pengertian pada saat menjelaskan suatu materi pelajaran kepada siswa. Guru dapat menyisipkan pesan tentang bahaya atau dampak buruk dari kecanduan gadget tersebut. Yang kedua, guru dapat melakukan kegiatan belajar mengajar yang variatif agar anak tidak bosan.
Yang ketiga, guru bisa melakukan razia sekali-sekali terhadap benda-benda yang tidak berkaitan dengan sekolah, khususnya HP. Yang keempat, guru bisa bekerja sama dengan orang tua anak. Yang kelima, guru bisa memberikan PR kepada anak sehingga dapat mengalihkan perhatian anak terhadap game online tersebut. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan akan dijelaskan oleh Karina Putri. Berdasarkan kesimpulan yang sudah dijelaskan, bimbingan konseling merupakan proses bantuan untuk peserta didik dalam memecahkan masalahnya dan untuk mengarahkan ke hal yang lebih baik lagi. Sebagai konselor, hanya membantu dan membimbing proses tersebut, dan sebagai konseling, mengambil keputusan secara mandiri. Konselor dapat membantu memberikan manajemen waktu, bagaimana pentingnya menggunakan dan mengatur waktu sebaik mungkin, sebagaimana peserta didik memainkan gadget dengan semestinya. Mengontrol diri merupakan kecakapan individu dalam kepekaan membaca situasi diri dan lingkungan, dengan kemampuan mengontrol dan mengelola faktor-faktor perilaku sesuai dengan situasi dan kondisi untuk diri sendiri dalam melakukan sosialisasi kemampuan untuk mengendalikan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Nah, sekarang di sini Ibu akan menjelaskan gadget. Siapa yang di sini suka main gadget? Saya. Semua pasti pernah main. Ya. Nah, di sini gadget itu memiliki bahaya. Apa sih bahaya kecanduan gadget? Yang pertama yaitu menurunkan konsentrasi. Dengan tips cara mengatasi kecanduan gadget itu, yang pertama, menurunkan konsentrasi itu biasanya cara mengatasinya itu membatasi bermain dalam waktu gadget. Kedua, suka menyendiri, mengatasinya dengan memperbanyak aktivitas di luar rumah. Nah, aktivitas di luar rumah ini seperti apa? Apa ada yang tahu? Bermain, Bu. Ya, bermain terus olahraga terus apa? Jadi food vlogger, Bu. Ya, bisa. Selanjutnya, kurang komunikasi dengan orang sekitar. Untuk mengatasinya dengan hindari bermain gadget pada saat bersama orang lain. Jadi kita kurang komunikasi dengan orang sekitar, kenapa? Karena terlalu banyak bermain gadget. Jadi kita harus menghindari bermain gadget berlama-lama. Selanjutnya, Kecanduan yang selanjutnya yaitu adalah malas berpikir. Nah, untuk tips mengatasi malas berpikir itu yaitu untuk mengganti gadget dengan buku-buku. Kemudian yang terakhir ada gangguan perilaku. Cara mengatasinya yaitu untuk mengetahui dampak dari kecanduan gadget dan membatasinya. jadi ada yang tahu gangguan perilaku dampak kecanduan gadget itu seperti apa? Contohnya, perilaku. Suka berantem, Bu, Ya, karena dan mudah marah. iya. Terus Berkata Ya, bisa berkata-kata kasar karena sekarang kan banyak yang kayak lihat-lihat TikTok atau main game gitu, temennya nggak sengaja emosi. Terus yang lain? jadi banyak sekali ya dampaknya gangguan perilaku ini. Kenapa terjadi gangguan perilaku? Karena kurangnya sosialisasi. Jadi terlalu banyak bermain gadget, kurangnya sosialisasi, maka bisa menyebabkan gangguan perilaku. Baik, sampai sini ada yang belum paham? Sudah paham, Bu. Oke, bisa dijelaskan kembali untuk tips mengatasi kecanduan gadget? Membatasi untuk bermain gadget. Ya, Membaca buku banyak-banyak, Terus banyak bersosialisasi. hindari bermain gadget di luar rumah. Bermain bersama teman. Ya. Itu saja yang bisa Guru sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ya diterapkan tips-tipsnya di rumah. Iya. sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.